Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maya Trihamidah dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 5A. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai uji penyimpangan asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolinearitas. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, uji autokorelasi. Yang pertama, uji multikolinearitas. Apa sih multikolinearitas dan untuk apa sih uji multikolinearitas? Multikolinearitas yaitu melihat adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidak penyimpangan pada suatu asumsi klasik. Selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolinearitas menggunakan program SPSS. Dan saya akan menggunakan contoh kasus seperti yang saya gunakan pada uji normalitas pada video sebelumnya, yaitu contoh kasus seorang mahasiswa bernama Bambang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan di BIJ. Data-datanya sudah dimasukkan pada tabel berikut ini. Bambang dalam penelitiannya ingin mengetahui bagaimana hubungannya dalam rasio keuangan PER dan ROI terhadap harga saham. Langsung saja kita lakukan uji multikolinearitas menggunakan program SPSS. Langkah awal yaitu kita masuk pada program SPSS, kita masuk pada bagian variable view. Nah, kemudian pada kolom name baris pertama ketik Y. Baris kedua ketik X1. Baris ketiga ketik X2. Kemudian pada kolom label baris pertama, ketik harga saham. Baris kedua, ketik PER. Dan baris ketiga, ketik ROI. Nah, setelah kita isikan kolom-kolom ini, dan untuk kolom-kolom lainnya ini bisa dihiraukan. Kemudian kita masuk pada data view. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nanti untuk kolom Y, X1 dan X2 akan saya isikan sesuai dengan tabel tabulasi data ini. Langsung saja saya isikan. Nah, ini semua datanya sudah saya masukkan pada kolom-kolom ini. Selanjutnya, kita klik Analyze, pilih Regression, klik Linear, kemudian klik Variable, pindahkan ke kotak dependen, klik Per, pindahkan ke kotak independen, dan juga ROI, pindahkan ke kotak independen. Kemudian kita klik Statistik. Selanjutnya, kita pilih Collinearity Diagnostic, kemudian klik Continue, dan klik OK. Maka akan keluar hasil output seperti berikut ini. Nah, dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai variance inflation faktor kedua variabel yaitu PER dan ROI adalah 1,899 lebih kecil dari 5, sehingga bisa diduga bahwa antar variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas. Yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan program SPSS. Nah, di sini saya menggunakan contoh kasus sama seperti tadi, yaitu mengenai penelitian yang dilakukan oleh Bambang. Ini
kita masuk ke program SPSS terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah pertama untuk melakukan uji heteroskedastisitas ini sama dengan langkah awal pada uji multikolinearitas tadi. Jadi kita masuk dulu ke program SPSS, kita masuk pada bagian variable view. Nah, pada bagian variable view ini ada kolom name. Nah, di kolom name ini baris pertama kita ketik Y, baris kedua kita ketik X1, dan baris ketiga kita ketik X2. Kemudian pada kolom label kita ketik harga saham untuk baris pertama dan baris kedua firm, kemudian baris ketiga kita ketik coin. Selanjutnya kita masuk pada data view. Data view ini kita isikan data-data sesuai dengan tabel tabulasi data ini. Jadi yang saya isikan di sini di kolom Y, X1 dan X2 ini sesuai dengan tabel tadi. Kemudian kita ketik analyze. Lalu pada bagian regression kita pilih linear. Nah, klik variabel harga saham dan pindahkan ke kotak dependen. Klik per, kita pindahkan ke kotak independen, dan klik row, lalu kita pindahkan ke kotak independen juga. Kemudian kita klik save. Selanjutnya, pada residual ini, kita pilih unstandardized pada bagian yang awal ini, lalu klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Akan muncul hasil output data seperti berikut. Ini hasil data ini atau hasil output ini kita hiraukan dulu karena pada uji heteroskedastisitas ini kita tidak berhenti pada langkah di sini. Jadi masih ada tahap-tahap atau langkah-langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Kita kembali lagi ke SPSS pada bagian data view. Nah, ini pada data view ini terlihat bahwa ada variabel tambahan yaitu res1. Ini merupakan variabel unstandardized residual yang akan kita gunakan. Langkah selanjutnya yaitu kita mengkuadratkan nilai dari unstandardized residual ini. Kita kuadratkan melalui program Microsoft Excel dengan cara sorot seluruh data, kemudian kita copy, dan selanjutnya kita paste. Kita masuk dulu ke program Microsoft Excel. Nah, kita paste di sini. Ini tampilannya seperti ini karena kotaknya kurang lebar ya. Lebarkan dulu. Nah, ini jadi ini datanya sudah saya copy paste. Nah, karena ini angkanya di belakang koma terlalu banyak, jadi akan saya buat angka di belakang koma itu hanya 2. Jadi saya ketikkan di sini min 4 75 45. Nah, ini jadinya akan seperti ini. Ini 475,45. Munculnya akan seperti itu. Kemudian setelah ini nanti selesai kita kuadratkan, langkah ini kan masih saya sederhanakan ya, ini belum dikuadratkan. Nah, ini selanjutnya kita kuadratkan dengan cara kita ketik sama dengan, kemudian kita sorot nilai yang akan kita kuadratkan, kemudian shift 6, lalu klik 2,
ketik 2 dan enter. Nah, akan muncul nilai seperti berikut. Nah, untuk langkah untuk ini nanti semuanya ini langkahnya juga sama seperti yang saya ini hasil dari pengkuadratan yang sudah saya lakukan dengan cara tadi. Ini hasilnya. Selanjutnya, variabel yang sudah kita dapat atau hasil dari pengkuadratan ini kita beri nama yaitu EI kuadrat. Selanjutnya yaitu ubah seluruh variabel EI kuadrat X1 dan X2 ke dalam bentuk logaritma natural. Cara ini bisa dilakukan melalui program Microsoft Excel dengan cara copy variabel dan masukkan ke program Microsoft Excel, kemudian ubah dalam bentuk logaritma natural dengan cara pada sel kosong ketik sama dengan ln, lalu sorot variabel yang akan kita ubah, kemudian tekan enter. Nah, jadi setelah ini kita akan mengubah EI kuadrat ini, hasil dari pengkuadratan ini, ke bentuk logaritma natural dengan cara ketik sama dengan kemudian ketik ln L besar N besar, kemudian buka kurung, sorot angka atau nilai yang akan kita ubah ke bentuk logaritma natural, kemudian tutup kurung dan enter. Yang akan muncul hasil berikut yaitu 12,32852. Ini merupakan ini semua merupakan hasil dari pengubahan ke bentuk logaritma natural. Jadi yang ini merupakan pengubahan dari EI kuadrat, sedangkan ini merupakan bentuk pengubahan dari X, untuk pengubahan dari ini tadi X1 dan X2 kuadrat. Kemudian kita kembali ke variabel Q. Nah, pada kolom ke-5 ketik ln x1, kemudian kolom ke-6 ketik ln x2, dan pada kolom ke-7 atau berikutnya ketik ln. Nah, setelah itu kita klik data view. Nah, akan terlihat kolom baru dengan nama ln x1, ln x2, dan ln kuadrat. Karena saya menggunakan Microsoft Excel, jadi akan saya copy paste. Jadi ini semua saya isikan ke SPSS ini. Akan saya isikan ke SPSS. Untuk mempersingkat waktu, jadi ini tadi data dari Microsoft Excel ini sudah saya copy paste dan saya masukkan ke kolom-kolom ini semua. Jadi sudah saya masukkan ini. Kemudian langkah selanjutnya kita klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Selanjutnya klik variabel line dan masukkan ke kotak dependent.
Kemudian klik variabel ln x1 dan masukkan ke kotak independen. Lalu klik OK. Untuk sementara kita hiraukan hasil output yang didapat. Kemudian klik Analyze. Pada bagian regression, pilih linear. Terlihat variabel line masih ada di kotak dependent ya, ini. Kemudian klik variabel ln x2 dan masukkan ke kotak independent. Kemudian klik variabel ln x1 dan masukkan ke kotak independent. Kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil uji heteroskedastisitas seperti berikut. Yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residu pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi menggunakan program SPSS. Nah, di sini saya menggunakan contoh kasus yang sama seperti yang saya gunakan tadi untuk uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Langsung saja. Langkah awal untuk uji autokorelasi ini sama seperti di uji-uji sebelumnya tadi, yaitu mengisi kolom name, baris pertama Y, baris kedua X1, dan baris ketiga X2, kemudian pada kolom label diisi harga saham per dan ROI. Kemudian kita masuk pada bagian data view. Nah, ini datanya juga sudah saya masukkan semuanya. Langsung saja kita klik Analyze. Kemudian kita pilih Regression. Nah, ini. Kemudian kita pilih Linear. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya klik variabel harga saham dan pindahkan ke kotak dependent. Dan untuk per dan ROI kita pindahkan ke kotak independen. Kemudian kita klik statistik. Nah, pada residual ini kita klik Durbin Watson. Ini bagian atas ini. Kemudian klik continue. Selanjutnya klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti berikut ini. Nah, dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,387. Sekian penjelasan dari saya mengenai uji penyimpangan asumsi klasik. Semoga video kali ini memberi manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.